Adames Eko Budiono SPD. Saya guru kelas MI. Saya mengajar di MI Muhammadiyah 2 Sidomlangian, Kecamatan Kedumring, Kabupaten Lamongan. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Transformasi Kelas Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada anak kelas 5 dengan mapel IPAS, materi sistem pernafasan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Ya, kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Saya akan berdoa mulai. Saya akan mengabsen. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua? semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah, saya semuanya berarti semuanya masuk. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ya, dulu. Saya hitung sampai 3, semuanya bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, setia berkorban. kita mempelajari tentang bab apa ya yang kemarin ya, masih ingat? Sistem pencernaan. Kemarin organ-organ sistem pencernaan itu siapa yang ingat? Siapa? Evan apa? Usus? Usus besar. Apa lagi? Ini dan mulut. Itu adalah sistem pencernaan. Nah, yang sekarang kita pelajari hari ini adalah tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia. Ketika kita mendengar sistem pernafasan, coba apa yang ada di pikiran kita? Bernafas. Oksigen. Berhubungan dengan oksigen ya. Apa? Karbon dioksida yang dibuka. Semuanya benar. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu tentang sistem pernafasan manusia. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Coba lihat ke depan semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video tentang sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat menjelaskan secara lisan proses masuk dan keluarnya udara di dalam tubuh manusia. Jadi nanti saya akan tampilkan video. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti akan saya bagi kelompok. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 organ utama dalam sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, dalam kerja kelompok, peserta didik dapat menghasilkan proyek model sistem pernapasan manusia menggunakan bahan bekas. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Sekarang Pak Guru ada pertanyaan. Bagaimana kita itu bernafas? Ada yang tahu? Saya, Pak, Ya, Arjan. Apa? Apa itu namanya? menghirup napas dan menghembuskan napas. Ya, betul. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang terjadi pada paru-paru kita ketika kita itu sudah
isi lihat malah lebih halus. Ini fungsinya membiarkan karyawan kecil yang tak ketangkap sama bulu hidungin sebelumnya, Pak. Di sini tempatnya mulai diangetin, dilengkapi sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin, gue pikir saring apa diangetin. Bahasa doang, Pak, biar gampang diingat. Serang dulu, ya udah, Pak, kita lanjut lagi. Kita naikin aja, Pak, biar cepat. Kita masuk ke bagian inti dari pelajaran hari ini. Sekarang saya ada pertanyaan. Apa sih bernafas itu? Bernafas itu apa tadi? Menghirup? Apakah kalian hari ini sudah melakukan proses pernafasan? Siapa yang hari ini melakukan proses pernafasan? Semuanya menghirup udara. Berarti kita semua di sini sudah melakukan proses pernafasan. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana tuh proses masuknya udara ke dalam tubuh kita ini? Jadi udara itu ada yang masuk, ya, ada juga udara yang keluar. Nah, kemudian udara yang masuk ke dalam tubuh kita lewat hidung ini kita akan menghirup. Nah, itu melalui organ-organ pernafasan. Nah, itu nanti yang akan menjadi topik kita hari ini. Organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita itu apa saja? Kita kan nggak bisa melihat yang di dalam tubuh kita itu kita nggak bisa melihat. Nah, sekarang saya akan melihatkan videonya. Coba perhatikan baik-baik untuk materi hari ini. Anak-anak semua, di sini pelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan dan sosial untuk kelas 5 kurikulum merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita bersama aja dengan pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan buang air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Nah, sedangkan oksigen ini adalah udara yang bersih. Sedangkan Untuk menambah semangat kita, mari kita laksanakan ice breathing. Kita nyanyi lagu sistem pernapasan. Siapa yang bisa menyanyi? Siapa? Semua yang bisa menyanyi kan? Bisa menyanyi semuanya? Oke, sekarang kita bernyanyi lagu sistem pernapasan. Saya hitung sampai 3, kita nyanyi ya. 1, 2, 3.
tadi fungsi dari hidung tadi? Untuk menghirup udara. Hidung adalah untuk menghirup udara. Ya. Lanjut. Kedua adalah tenggorokan, yaitu saluran penghubung antara tenggorokan dan paru-paru. Di dalam tenggorokan terdapat faring, laring, trakea, dan bronkus. Faring adalah persimpanan antara makanan dan sistem pernapasan. Faring fungsinya berperan menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke laring. Nah, itu tadi adalah fungsi dari bagian yang ada di dalam tenggorokan. Faring, ada faring tadi ya. Nah, lanjut. Apa yang didapat lagi? Ketiga, paru-paru terdapat di rongga dada berada di atas diafragma. Di sana terdapat gelembung halus yang disebut alveolus yang berguna mengikat oksigen. Di alveolus inilah oksigen bertukar tempat dengan karbon dioksida. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan, yaitu menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke dalam udara. 4. Pada saat bernafas, paru-paru manusia mengembang dan mengaktif. Kembang organ paru-paru disebabkan oleh otot diafragma dan otot atap tulang busur. Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Kalau saya tanya sekarang, menurut kalian itu apa tuh inspirasi? Udara yang masuk melalui hidung disebut inspirasi. Lalu udara yang mengalir ke faring, lalu udara mengalir ke laring dan trakea. Kemudian udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Setelah itu udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di alveolus. Setelah itu karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus, lalu menuju trakea dan laring. Karbon dioksida lalu menuju faring dan keluar melalui hidung. Proses karbon dioksida yang keluar inilah yang dinamakan proses ekspirasi. Untuk kelompok satu ini sudah komplit ya, sudah komplit menyebutkan apa itu bagian-bagian dari organ pernapasan, fungsinya, dan juga proses inspirasi dan ekspirasi ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi kelompok satu tadi sudah menjelaskan tentang proses ekspirasi dan inspirasi. Ekspirasi itu tadi adalah proses dari apa namanya? Udara yang masuk. Inspirasi itu udara yang masuk. Ekspirasi itu adalah udara yang keluar. Ya. Untuk presentasi tadi sudah bagus semuanya, sudah sesuai dengan apa namanya tujuan pembelajaran, yaitu kalian bisa menyebutkan proses ini apa inspirasi dan ekspirasi. Sekarang saya akan membuatkan LKPD, lomba kerja. Ini adalah lomba kerja kelompok, harus dikerjakan sesuai dengan kelompoknya, harus diskusi dan saling membantu sesama kelompok ya. Silakan ini dikerjakan, tulis namanya. Nah, selanjutnya kalau sudah silakan dikumpulkan ke saya. Ayo coba kumpulkan. Nah, ya, untuk pembelajaran kita hari ini kegiatan intinya sudah selesai. Sekarang kegiatannya adalah kegiatan penutup. Di penutup ini saya ingin mengajak kalian merefleksi diri tentang pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya akan membagikan satu persatu. Di sini nanti ada gambar refleksi hari ini. Apakah perasaan hari ini bagaimana? Ada yang sedih, senang, atau bagaimana? Nah, nanti di sini ya. Untuk refleksi ini, bagaimana tentang kalian yang kita kerjakan hari ini, bagaimana perasaanmu ya? Kemudian nanti dikerjakan. Nah, saya akan bagikan satu per satu. Beda dengan tadi, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini perasaanmu ketika kalian pembelajaran hari ini. Ini isi sendiri-sendiri tentang yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Lagi semuanya di sini. Nah.
Yang akan menyingkirkan apa kegiatan yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita sudah berhasil membuat sistem pernafasan manusia ya, yang berhubung organ pernafasan kita berada di dalam tubuh, maka kita itu memerlukan alat pernafasan, alat bantu seperti yang kita buat tadi. Nanti ini perhatikan, ketika proses inspirasi seperti ini, ketika udara masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, maka di rongga dada kita akan membesar karena paru-paru juga akan ikut membesar. Lihat ini, nah ini ada membesar ya kan? Lihat ini membesar kan? Nah kita lihat, ini adalah namanya ketika kita melakukan proses inspirasi, maka rongga dada kita membesar. Ketika kita menghembuskan nafas, maka di sini itu akan mengecil karena ini udaranya keluar. Jadi seperti ini yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kita bernafas. Oke, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak hebat kita, semoga pada hari ini kita mendapatkan hasil yang baik dari pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, hari ini kita telah belajar tentang pernafasan, betapa luar biasanya ya tubuh kita ini. Tubuh kita itu bekerja tanpa henti, bernafas, bergerak, beraktivitas. Memang kita harus menjaga kesehatan pernafasan kita. Biasakan kita itu hidup sehat. Kita semangat belajar.